Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel kesayangan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijaga, keluarga kita dijaga dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang tasriful usul. Mungkin kalau yang baru belajar ilmu shorof secara khusus, ini mungkin istilah yang agak asing, tetapi kita terima saja sebagai sebuah istilah yang baru untuk kita. Nah, tasriful usul itu tasriful usul sebuah pembahasan yang mendasar, yang menjadi akar dari ilmu tata bahasa Arab ya. Jadi intinya adalah ketika sahabat menguasai ilmu tasriful usul ini, insya Allah belajar bahasa Arab secara umum dan secara kontinu akan benar-benar memudahkan sekali. Tetapi kalau contohnya sahabat tidak memahami tasriful usul, maka agak-agak sulit untuk memahami keindahan kosakata dan perubahan dari kata-kata dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, tasriful usul ya adalah sebuah kaidah atau aturan dasar dalam ilmu shorof. Jadi kalau diibaratkan pohon, maka tasriful usul itu dia menempati akar ya, pondasi akar yang kokoh. Jadi kalau contohnya sahabat mempunyai pohon yang akarnya itu benar-benar mengakar ke bumi, pasti pohon itu akan begitu kuat, Nah, berbeda halnya ketika sebuah pohon tapi akarnya itu tidak kuat, akarnya itu rapuh, maka otomatis gangguan angin dan lain sebagainya pasti sangat mudah sekali untuk merobohkannya. Maka sahabat yang mempunyai i'tikad untuk mempelajari tata bahasa Arab, ini adalah gerbang pertama atau pintu pertama sahabat untuk lebih memahami ilmu tata bahasa Arab. Tasriful usul ini bisa dikatakan sebagai sebuah ramuan ya, karena nanti ramuan atau sebuah format, karena nanti di sana di dalamnya kita akan mengenal bagaimana kata kerja, fi'il atau kata benda atau isim, dia ternyata bisa dibentuk dari satu kata ya, yang dia itu bisa berubah bentuk menjadi fi'il ataupun menjadi isim. Nah, ini format bakunya. Jadi kalau sahabat sudah memahami format ini, maka insya Allah akan mudah banget. Nah, untuk mengetahui dan membentuk sebuah kata kerja, fi'il dan kata benda isim, tasriful usul ini sedikit mirip dengan tensis dalam bahasa Arab ya. Sebuah istilahnya yang menjelaskan kepada kita tentang format waktu ya, ada present tense, past tense, past continuous ya, present continuous dan lain sebagainya, itu yang menerangkan tentang perubahan waktu. Nah, dalam tasriful usul ini di sana ada pembahasan seperti juga ya, perubahan tentang waktu-waktu pekerjaan itu dilakukan, mirip. Cuma tasriful usul ini lebih rame ya, lebih kompleks pembahasannya, lebih seru karena di sini dia membahas juga tentang bagaimana isim atau kata benda itu terbentuk ya. Kalau dalam bahasa Inggris yang tenses itu kan cuma kata kerja ya. Tapi dalam tasriful usul ini akan dijelaskan juga tentang pembuatan kata benda ya. Oke, seperti apa sih? Oke, kita simak bersama-sama. Nah, ini adalah 12 kata yang merupakan istilah dari tasriful usul ini ya, 12 kata. Nah, step pertama sahabat harus menghafal kata-kata ini ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, untuk memudahkan menghafal sangat simpel sekali, diberikan saja nada naik turun sedikit, contoh ya.
Mudah-mudahan terdengar indah di pendengaran sahabat semua. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, maka kata dasar awalnya itu adalah fa'ala ya. Kalau dalam formasi ini fa'ala. Ini dari fa'ala ini nanti bisa berevolusi atau berubah bentuk menjadi 12 kan? 12 perubahan dari satu kata ini. Dan perubahan ini tidak hanya perubahan untuk kata kerja saja, tetapi di sini ada perubahan isim juga di dalamnya ya. Oke sahabat, seperti itu ya. Jadi cara menghafalnya sangat gampang sekali, tinggal dinaik turunkan saja iramanya biar agak-agak nikmat untuk dihafal. Contoh, mudah-mudahan enak ya suara saya ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Begitulah nada yang saya pakai ya waktu kecil juga, seperti itu cara menghafal tasriful usul. Atau mungkin sahabat punya nada yang berbeda yang nggak jadi masalah sih, karena pakai nada itu nggak wajib-wajib banget, cuma untuk membantu hafalan agar biar cepat gitu ya. Nah, jadi step pertama sahabat cukup menghafal ini saja ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yuf'alu. Simple, dihafalin saja. Step pertama yaitu hafalkan. Nah, setelah hafal 12 kata dari tasriful usul ini, step yang kedua sahabat harus memahami. Memahami apa? Memahami jenis dari kata kerja ini ya. Dari kata-kata ini apa sih maksudnya ini? Ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Inilah pemahaman yang harus sahabat tahu ya. Jadi tadi kita bahas dulu ya tabel yang pertama dulu kan. Ini tabel yang tadi yang 6. Tabel yang di bawahnya kita bahas di slide berikutnya. Nah, kita bahas dulu yang tabel yang pertama dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. Fa'ala ini adalah jenisnya, spesiesnya itu adalah fi'il madi maklum. Nah, kita terima sebagai sebuah kosakata baru, sebagai sebuah istilah ya yang kita harus pakai dalam ilmu syarab atau ilmu tata bahasa Arab. Fa'ala fi'il madi maklum. Nah, artinya adalah telah mengerjakan, telah masuk, telah menulis dan lain sebagainya sesuai dengan kata kerjanya. Jadi nanti contoh ya, kataba ya. Kataba, ketika sahabat sudah paham harokatnya, format yang pertama ini, maka bisa dimasukkan dengan kata yang baru. Contohnya dakhala atau kataba tadi ya. Kataba, contoh. Kataba yaktubu. Nah, kitaban katibun maktubun uktub. Nah, karena sahabat tadi sudah hafal, maka ketika ada kosakata yang baru ya, sahabat akan dengan mudah sekali untuk memasukkan ke dalam formatnya. Selanjutnya yaf'ulu. Yaf'ulu ini jenisnya adalah fi'il mudhari maklum ya. Fi'il mudhari maklum maksudnya adalah sedang atau akan me. Jadi fi'il madi maklum tadi telah me, tapi kalau fi'il mudhari ini sedang atau akan me. Nah, ini mirip-mirip bersentuhan dengan rumusan-rumusan tenses dalam bahasa Inggris kan. Present future atau past future dan lain sebagainya. Fa'lan adalah isim masdar ya, isim masdar. Isim masdar. Nah, isim masdar ini mempunyai sebuah pengertian adalah kata kerja ya, kata kerja yang dibendakan ya, kata kerja yang dibendakan. Nah, ini kata kerja yang dibendakan dengan memakai imbuhan pean. Contoh, asalnya bunuh menjadi pembunuhan, makan jadi makan. Nah, ini istilahnya bisa dipakai secara kebanyakan pakai imbuhan pean, sisanya ya disesuaikan. Intinya adalah kata kerja itu dibendakan, maka inilah yang dimaksud dengan isim masdar. Selanjutnya adalah fa'ilun. Fa'ilun ini adalah isim
fa'il. Maka kalau kataba dia berubah jadi katibun. Jadi formatnya itu disamakan ya. Katibun. Nah, itu adalah jenisnya sama. Isim fa'il ya, isim fa'il. Artinya apa? Artinya adalah pelaku atau orang yang melakukan. Kalau kataba menulis, katibun berarti orang yang menulis. Selanjutnya adalah maf'ulun. Nah, maf'ulun ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Kalau kataba jadi maktubun. Nah, disamakan. Formatnya. Format apa sih? Format harokat ya, format harokatnya dan tambahan hurufnya. Kataba maktubun. Nah, artinya adalah yang dikerjakan, yang ditulis, yang dibaca dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah uf'ul. Uf'ul ini jenisnya adalah jenis fi'il amr. Apa sih yang dimaksud dengan fi'il amr ini? Adalah perintah ya. Uf'ul, kerjakanlah. Kalau kataba jadi uktub, tulislah. Gitu. Ya, seperti itu. Itu pemahaman tentang tabel yang pertama, 6 kata dari tabel yang pertama dari Tasriful Usul. Selanjutnya ya. Nah, ini tabel yang pertama ini. Tadi kan kita udah bahas. Sekarang kita bahas tabel yang kedua, jenis dan arti atau maksudnya, ya. Selanjutnya ya, tabel yang kedua tadi dari Tasriful Usul adalah la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. La taf'ul adalah fi'il nahi. Apa sih yang dimaksud dengan fi'il nahi itu? Maksudnya adalah sebuah larangan. Larangan apa? Larangan mengerjakan. Kalau kataba jadi apa? Kita sesuaikan tambahan huruf dan harokatnya. La taf'ul. Kalau kataba berarti la taktub. Nah, berarti janganlah kau menulis. Selanjutnya adalah maf'alun. Ini ada dua kata yang sama tetapi artinya beda. Maf'alun itu adalah isim zaman. Zaman sudah diadopsi ke bahasa Arab, bahasa Indonesia ya, zaman atau waktu. Jadi waktu mengerjakan. Kalau kataba jadi maktabun, waktu mengerjakan. Selanjutnya maf'alun. Nah, ini adalah isi makan. Isi makan bukan dalam istilah bahasa Indonesia ya, bukan makan mengkonsumsi sesuatu, tapi makan di sini adalah artinya tempat. Nah, kataba menulis, maka dimasukkan ke dalam format ini menjadi maktabun, tempat menulis. Ya, jadi kita tahu kan maktabun, diartikan meja. Apa fungsi meja? Ya tadi, tempat menulis dan tempat yang lainnya. Intinya adalah diciptakan dari kataba ya, kita buat dari kataba, masukkan ke format isim zaman maf'alun jadi maktabun. Selanjutnya yaitu mif'alun ya. Mif'alun ini adalah isim alat. Nah, alat juga sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Alat ya alat melakukan. Mif'alun, alat mengerjakan. Kalau contohnya kataba menulis, miktabun yaitu alat menulis, seperti itu. Selanjutnya adalah fu'ila, adalah jenisnya fi'il madi majhul. Kalau tadi yang pertama fa'ala itu fi'il madi maklum. Kalau fu'ila, nah harokatnya dirubah ya, doma kasro patah. Fu'ila itu masuk kategori fi'il madi majhul. Artinya apa? Artinya adalah telah dikerjakan. Kalau kataba menulis, disamakan formatnya, harokatnya kutiba, berarti telah ditulis. Sangat mudah sekali jika sahabat sudah benar-benar paham, dan penjelasan ini insya Allah mudah dan insya Allah mendetail. Selanjutnya adalah yuf'alu. Yuf'alu ini adalah fi'il mudhari' majhul ya. Tadi kalau yang pertama itu fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulunya mudhari' ma'lum. Nah, ada yang di sini yuf'alu fi'il mudhari' majhul, harokatnya berbeda ya. Yuf'alu berarti kalau kataba yuktabu. Jadi disesuaikan harokat dan tambahan hurufnya. Fi'il mudhari' majhul apa sih artinya? Nah, ini berbeda sedikit dengan fi'il mudhari' ma'lum. Kalau fi'il mudhari' ma'lum sedang atau akan melakukan, tapi kalau fi'il mudhari' majhul sedang atau akan dikerjakan. Kalau contohnya yuktabu adalah sedang atau akan ditulis. Seperti itu. Sangat mudah sekali ya. Kita mengambil contoh kalimat yang lain. Kotala. Kotala berarti kita sesuaikan dengan
format yang tadi. Oke, ini maksudnya apa sih? Nah, ini maksudnya adalah isi masdar. Beda-beda kan? Nah, jadi khusus untuk isi masdar, sahabat, isi masdar itu unik. Dia tidak memiliki format yang khusus. Kalau fi'il madi maklum, mudhari maklum, kan itu formatnya jelas ya. Fa'ala yaf'ulu. Tinggal disesuaikan saja harokatnya. Qatala yaqtulu, dakhala yadkhulu. Tetapi untuk isi masdar ya, kadang tiap kata itu berbeda formatnya ya. Contoh nih ya. Qatala qatlan, dakhala dukhulan. Beda kan? Kharaja khurujan. Beda isi masdarnya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya, sahabat, adalah harus banyak membaca, harus banyak menghafal, harus banyak ketemu, maka tahu. Seperti sekarang, sahabat tahu kan, dakhala itu, dakhala ya dulu bukan dakhlan isi masdarnya, tapi dukhulan. Kenapa? Karena sudah tahu, karena sering baca, karena sering menghafal, gitu. Ya. Yang pertama kita ambil contoh qatala. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maktulun uqtul la taqtul maqtalun maqtalun miqtalun qutila yuqtalu. Nah, seperti itu. Jadi qatala membunuh, dakhala dukhulan masuk, nadhron melihat, kharaja yakhruju khurujan, nasra yansuru nasron, kataba yaktubu kitaban. Nah, ini harus dihafal isi masdarnya. Yuk kita ambil contoh dakhala ya. Kita samakan harokatnya dengan tasriful usul. Yang ini, dakhala. Dakhala yadkhulu dukhulan, dakhilun madkhulun, udkhul la tadkhul, madkhalun madkhalun midkhalun, dukhila yudkhalu. Dan seperti itulah kata kerja berikutnya ya. Jadi tadi step pertama sahabat harus menghafal ini, yang kedua harus memahami, dan ketiga praktek dengan kosakata yang ini. Nah, yang ini dipraktekkan. Nah, nanti ke depan sahabat juga akan ketemu yang sedikit berbeda sih ya. Jadi qatala yaqtulu ada nanti kataba, jadi kataba yaktubu, atau contohnya nanti ada kasaro bukan yaksuru tapi yaksiru, ada fi'il mudhari yang seperti itu, tapi lah nanti itu ke depannya. Tapi untuk sementara kita harus pahami tadi ya dengan format fa'ala yaf'ulu, walaupun nanti ada format-format yang lainnya seperti itu. Oke sahabat, terima kasih, syukron ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman untuk kita semua, memberikan sebuah tetesan-tetesan semangat ke dalam jiwa kita agar kita senantiasa menjadi pembelajar sejati sampai akhir hayat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.